di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di kesempatan Ahad ini alhamdulillah bersama-sama kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Tanggalnya tanggal pinten Pak Bu? 26 nggih, malam 26 Dzulqa'dah. Insyaallah mboten kerasa ampun badhe masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan besar. Sebab napa bulan besar? Di antara keistimewaan, kekhususan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hari Aid, hari raya. Di antaranya ada 2 hari raya umat Islam yang kemudian dijadikan sebagai pembeda dari hari raya umat-umat terdahulu atau hari raya orang-orang sebelum datangnya Islam, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan 2 hari raya atau 2 hari besar, yaitu ada di bulan Syawal yaitu Idul Fitri, dan di bulan Dzulhijjah yaitu Idul Adha. Dan alhamdulillah di kesempatan ini Allah juga memberikan kita hidayah serta taufik untuk kemudian selain kita bisa menggunakan waktu kita, menggunakan ataupun memberdayakan tenaga kita untuk beramal sholih, untuk kemudian menjadikan setiap waktu dan setiap tenaga kita menjadi pahala. Allah pun memberikan kepada kita peluang, memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal, yaitu dengan harta yang kita miliki. Di antaranya banyak peluang-peluang kebaikan, kesempatan-kesempatan kebaikan yang Allah sediakan kepada kita, baik yang sifatnya umum bisa kapanpun dilakukan, yang sifatnya sunnah sebagai tambahan, sebagai tambalan amalan-amalan yang wajib yang bisa jadi kita kurang lengkap ataupun kurang sempurna di dalam pengamalannya, maka Allah pun juga menyediakan peluang-peluang kebaikan dari sisi harta kita untuk dituangkan di dalam amalan-amalan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus. Misalnya harta yang kemudian kita tuangkan dalam waktu yang khusus. Misal ketika harta kita sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun, maka di berlalunya setahun tersebut kita ada perintah untuk menunaikan zakat. Nah, ini juga bagian dari amalan harta yang diikat dengan waktu yang khusus. Meskipun waktu yang khusus ini nanti tiap orang bisa jadi jatuhnya berbeda-beda. Jatuhnya ada yang mungkin di Ramadan kemudian baru terhitung sudah masuk putaran 1 tahun, hartanya mencapai nisab. Ada yang jatuhnya di orang yang lain mungkin di bulan Syawal, ada yang di bulan-bulan yang lain, sesuai dengan kapan seseorang tersebut memasuki nisabnya.
Ada yang setiap orangnya itu mendapatkan kesempatan untuk meluangkan amal dengan hartanya itu di waktu-waktu yang khusus, yang bersamaan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah mahdoh yang kemudian ditunaikan dengan cara diantaranya adalah dengan membawa bekal. Di antara bekal yang perlu dibawa adalah bekal materi, dan waktunya adalah waktu yang khusus, yaitu di bulan-bulan haji. Tidak boleh kemudian karena kita mungkin punya hartanya atau punya uangnya itu tidak ngepasi bulan-bulan haji, kemudian kita haji sekarang dhewe kan mboten nggih. Maka ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang hendak menunaikan amalan haji, yaitu dengan mengeluarkan bekal dari hartanya, maka dia meniatkan ataupun melakukan ihram di bulan-bulan yang disyariatkan untuk haji, yaitu di bulan mulai untuk berihram untuk haji itu dibolehkan sejak bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Waktu untuk haji, untuk berihram haji itu di waktu-waktu tersebut saja. Nanti pada puncaknya yaitu ada di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah, sebagai bagian inti dari pelaksanaan haji. Sebab disebutkan bahwa al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Haji adalah ibadah yang pada intinya, pada puncak inti kegiatan ibadah haji itu adalah di Arafah, yaitu pelaksanaan wukufnya. Sebagai pembeda dari ibadah umroh. Ibadah umroh yang notabene dalam hal pelaksanaan ibadahnya itu tidak ada rangkaian ibadah berbentuk wukuf. Yang mana ibadah umrah ini kalau tadi secara kategori bisa dimasukkan dalam ibadah mahdoh yang membutuhkan harta maliyah, yang sifatnya tidak terikat dengan waktu. Bisa di bulan apa saja, bulan Syawal boleh, bulan Muharram boleh, bulan Safar boleh, bulan Rajab boleh, dan seterusnya. Ini semuanya boleh, tidak terikat dengan waktu khusus. Kemudian ada pula waktu-waktu ibadah maliyah, ibadah yang bisa ditunaikan dengan harta yang sifatnya juga terikat dengan waktu. Di antaranya adalah syariat ibadah kurban. Itu juga syariat ibadah yang kita itu mengeluarkan harta, baik harta itu kita keluarkan berbentuk uang kemudian dibelikan dengan hewan ternak, atau kita yang memang sudah memiliki harta langsung berupa hewan ternak. Itu kita keluarkan harta tersebut sebagai bagian ibadah, tapi untuk waktunya ditentukan. Ada ketentuan waktunya, tidak bisa melakukan ibadah kurban itu di luar waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hal-hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas tafsir ayat ahkam, ayat-ayat tentang hukum-hukum syariat di agama kita, agama Islam, yang kemudian insya Allah karena berdekatan dengan hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban, maka di antara tafsir yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah
tentang tafsir surat Al-Kautsar, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang kita insya Allah sudah hafal, namun cuma 3 ayat. Cuma 3 ayat, tapi insya Allah secara ayat meskipun pendek, tetapi isinya ya, secara makna di dalam isi ayat-ayat ini insya Allah terdapat isi di dalam makna ayat-ayat ini itu memiliki sisi hukum-hukum ataupun syariat-syariat yang tidak pendek, yang panjang maupun bisa definitif dan juga secara rinci disampaikan oleh para ulama tafsir. Ayatnya kemudian kita baca dan insyaallah sudah kita hafalkan juga, sudah kita hafal. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ayat di dalam surat Al-Kautsar ini merupakan di antara ayat yang turun di masa sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga kemudian para ulama mengkategorikan surat Al-Kautsar ini sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Ya, surat Makkiyah itu surat yang bukan sekedar turun di Mekah. Para ulama mendefinisikan perbedaan surat Makkiyah dengan surat Madaniyah itu bukan berdasarkan tempat turunnya. Kalau yang kita pahami atau mungkin cara gampangnya kita, surat Makkiyah itu ya surat yang turun di Mekah, surat Madaniyah ya yang turun di Madinah. Tapi kemudian para ulama menjelaskan secara rinci dan secara lebih masyhur untuk diterima perbedaan pembagian antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah itu tidak berdasarkan dengan tempat turunnya surat, akan tetapi dibedakan berdasarkan waktu turunnya surat. Jadi klasifikasinya, kalau surat-surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah maka disebut surat Makkiyah, meskipun tidak turun di Mekah. Misalnya turun di Taif, misalnya turun di Habasyah dan sebagainya. Adapun surat-surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, berarti setelah 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, kemudian beliau disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ayat-ayat yang turun setelah hijrah disebut surat Madaniyah, meskipun turunnya tidak harus di Madinah. Kadang ada surat yang turunnya di Mekah, tetapi karena waktu turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah tetap disebut surat Madaniyah. Contohnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah surat yang secara tempat adalah surat yang diturunkan di Mekah, akan tetapi tidak disebut sebagai surat Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah. Surat An-Nasr itu turun ketika Nabi Muhammad di tahun 8 Hijriah itu kemudian menaklukkan kembali kota Mekah atau yang disebut dengan Fathu Mekah. Ibaratnya dimerdekakan dari kejahiliahan kota Mekah itu setelah di tahun 8 Hijriah. Turun surat An-Nasr dan disebutkan sebagai surat Madaniyah meskipun turunnya di
di Mekah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke surat Al-Kautsar tadi, bahwa surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang disebutkan ataupun dikategorikan sebagai surat Makkiyah disebabkan karena memang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dalam makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat pertamanya, "Inna a'tainaka kal kautsar." Ya, inna a'tainaka kal kautsar, ya. Sesungguhnya kami di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kami Allah, ya. Mungkin terdengar bagi kita bahwa kami itu tidak, atau kami itu kan kalimat yang menunjukkan seolah-olah yang ngomong ini lebih dari satu. Kalau yang berbicara itu satu orang, maka biasanya menggunakan kalimat saya atau aku, ya. Atau kalau sesungguhnya aku, ya ini, bukan inna. Kalau inna sesungguhnya kami. Kalau sesungguhnya aku atau sesungguhnya saya itu bahasa Arabnya inni. Lah terus kenapa kok kemudian kalau Allah itu memang zat yang esa, zat yang satu, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahasa atau diksi yang digunakan itu dengan sesungguhnya kami, ya. Ini yang kemudian bagi orang-orang liberal yang ingin merusak ataupun ingin mengkerdilkan akidah atau keyakinan umat Islam, ya, tentang keyakinan Allah itu esa, diantaranya adalah menggunakan jurus ini, ya, untuk menyesatkan dan sebagainya. Maka para ulama menjelaskan sisi balaghah, sisi keunikan bahasa. Diantaranya adalah bahasa Quran. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala yang notabene kita yakini sebagai zat yang satu, sebagai Rabb ataupun Tuhan satu-satunya, kenapa menggunakan diksi atau kosakata yang digunakan itu kami, ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata kami yang Allah pilih dalam beberapa ayat-ayatnya, tidak hanya di ayat ini, ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, menunjukkan kemuliaannya, ya, dan menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara ataupun sedang menunjukkan satu ayat yang mana kalimat orang kedua, orang yang sedang diajak bicara dalam ayat tersebut adalah orang yang dihormati, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berkhitab ataupun sedang berfirman langsung menunjuk kepada Nabi Muhammad. Inna a'tainaka. Ka itu adalah engkau. Engkau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, menunjukkan keagungan serta memberikan tanda bahwa orang yang sedang diajak bicara adalah orang yang mulia di sisi Allah, ya, maka Allah menggunakan diksi untuk dirinya sendiri dengan kalimat kami, ya. Dan kalimat kami bagi Allah di sini adalah bukan menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, ya. Sebagaimana kalau kita menulis
surat resmi misalnya Bapak Ibu sekalian, meskipun yang tanda tangan satu orang itu boleh-boleh saja disebutkan hormat saya, boleh-boleh saja disebutkan hormat kami. Ngeten nggih. Sama juga seperti misalnya ketika ada misalnya pembicara ataupun pemateri di seminar-seminar ataupun para dai, para ustadz yang menyampaikan materi kajian ataupun para khotib yang menyampaikan khutbah Jumat untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri, ya, itu juga tidak selalu harus saya, tapi boleh menggunakan kami. Misalnya dalam khutbah Jumat, ya, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi. Nah, kami di situ tidak menunjukkan kaminya ada banyak, tapi menunjukkan satu. Yang dalam arti di sini adalah yang bersangkutan atau yang berbicara itu menganggap bahwa orang-orang yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang patut untuk dimuliakan. Ya. Maka di sini Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mencegah pemikiran-pemikiran yang tidak benar tentang makna inna sesungguhnya kami kemudian ditafsirkan dengan Allah itu banyak, ini adalah tafsiran yang salah, tafsiran yang tidak tepat, yang kalau kemudian itu disampaikan dalam rangka untuk mengkerdilkan akidah umat Islam, maka ini adalah menjadi bagian yang menyesatkan. Dan sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh para ulama, inna sesungguhnya kami yang dimaksud mewakili Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tidak menjadikan atau tidak menunjukkan bahwa Allah itu banyak, seperti itu. A'tainaka, sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad, ya, jadi langsung ditunjukkan pakai kata ganti engkau, tidak menyebutkan nama orangnya langsung, ya, inna a'tayna Muhammad, tapi langsung engkau, ya, untuk menunjukkan yang pertama adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang terpilih, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama, menggunakan kalimat engkau. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sangat jarang, ya, menggunakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicantumkan dalam ayatnya, kecuali dalam 4 ayat saja. Ayat Al-Quran atau Al-Quran yang berisi sebanyak 30 juz, sebanyak 114 surat, sebanyak 6.000 lebih ayat, itu hanya ada 4 kata Muhammad. Padahal kalau nabi-nabi yang lain itu bisa lebih dari puluhan. Nabi Musa misalnya disebutkan oleh Allah lebih dari puluhan, lebih dari 10. Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Tapi untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sebutkan kata Muhammad cuma di 4 ayat, dan 4 ayat ini semuanya menunjukkan tentang bukti bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Ya. Kalau kemudian tidak diikat dengan penekanan atau penegasan tentang kerasulan Nabi Muhammad, maka Allah tidak menggunakan nama Muhammad. Ya, misalnya, wa ma Muhammadun illar rasul, tidaklah Muhammad kecuali dia adalah Rasul. Ya, untuk menekankan bahwa Nabi Muhammad memang Rasul. Ya, misalnya di ayat yang lain, di surat Al-Fatah misalnya, surat Al-Fatah, sebentar, di surat Al-Fatah ayat terakhir Allah juga menyebutkan kata Muhammad, tapi ayatnya dibunyikan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Semua
ayat yang berisi langsung dengan nama Muhammad itu adalah menunjukkan bukti bahwa Allah memang betul-betul menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Ya, kalau bukan untuk menunjukkan bukti itu, maka Allah menyebutkan tidak langsung dengan nama Muhammad, yaitu langsung dengan kalimat engkau, atau mungkin dengan kalimat an-nabi, ya ayyuhan nabiyyu, ya, wahai nabi, tidak ya Muhammad, tidak, ya. Kalau yang lain, nabi-nabi yang lain sama Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan langsung namanya, ya, wa ya Adam, ya Ibrahim, dan sebagainya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memanggilnya langsung dengan ya Muhammad. Ya, untuk penghormatannya maka Allah menggunakan ya ayyuhan nabiyyu atau ya ayyuhar rasul, ya. Nah, untuk kata Muhammad itu hanya untuk dijadikan sebagai penekanan bahwa Nabi Muhammad betul-betul sebagai utusan Allah. Al-Kautsar yang dimaksud adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penyejuk hati dari Allah Subhanahu wa taala manakala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika di masa dakwah di kota Mekah, beliau senantiasa dimusuhi oleh orang-orang Quraisy yang notabene tidak sedikit diantaranya adalah kerabatnya, saudaranya, dan bahkan pada puncaknya beliau Shallallahu alaihi wasallam sampai diboikot, Pak Bu. Pernah ada masa di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini diboikot oleh orang-orang ahlu Mekah. Ya, boikotnya itu bukan hanya sekedar, kalau yang kita pahami itu boikot itu tidak boleh, misalnya kalau yang bersangkutan buka toko ataupun punya warung dan sebagainya, boikot itu tidak belanja di situ. Bukan hanya itu, Pak Bu sekalian. Boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy adalah tidak disepakati oleh orang-orang ahlu Mekah untuk tidak boleh bertegur sapa dengan Nabi Muhammad, tidak boleh untuk bermuamalah, bermuasyarah dan sebagainya. Sehingga kemudian diiringi juga dengan tahun-tahun meninggalnya atau wafatnya orang-orang yang tercinta di sisi Nabi Muhammad SAW, ya, ada Khadijah, ada kemudian pamannya, Hamzah dan sebagainya, ya. Maka ini yang kemudian Abbas radhiyallahu anhu, ya. Ada Abbas, ada kemudian Khadijah dan sebagainya, adalah orang-orang yang tercinta di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian wafat, sedangkan mereka adalah pendukung dakwah Nabi di Mekah. Nah, kesedihan hati dari Rasulullah SAW itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayatnya yang kemudian setelah Allah berikan begitu banyak kenikmatan dan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Allah mengingatkan untuk tidak bersedih hati dikarenakan Allah sudah memberikannya, yaitu kenikmatan yang banyak. Ya, kenikmatan yang banyak ini kemudian digambarkan sebagai Al-Kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kamu nikmat memberikan engkau nikmat wahai Muhammad berupa Al-Kautsar, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ya, oleh karena Nabi Muhammad SAW itu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, maka sebagai balasannya beliau diperintahkan untuk bersyukur. Rasa syukur itu kemudian diaplikasikan, yaitu dengan ibadah berupa sholat dan juga ibadah berupa kurban, menyembelih, ya.
Fasholli lirabbika wanhar. Ya, maka sholatlah kepada Rabbmu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, karena memang sholatnya Nabiullah Muhammad SAW itu adalah bagian ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Level atau derajat sholatnya itu karena sebab syukur. Karena sebab syukur. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau yang notabene sudah dijamin surga, kok masih tetap sholat? Bahkan sholatnya engkau itu sampai bengkak-bengkak kakinya, karena saking lamanya sholat. Ya, maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam adalah, tidak bolehkah aku sebagai seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, level orang yang melakukan sholat bukan hanya berdasarkan memang dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari penggugur kewajiban. Bukan juga misalnya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi itu adalah bagian dari rasa syukur setelah Allah memberikan nikmat kepada kita. Jadi orang yang sholat pun levelnya masih beda-beda, Pak Bu. Ada orang yang sholat dikarenakan dia memang ya sekedar menggugurkan kewajiban. Sebab apa? Sebab dia paham Allah mewajibkan sholat untuk hambanya. Maka kemudian karena paham itu kewajiban, karena beralasan, bersebab dia memiliki kewajiban kepada Allah, maka dia sholat. Ada orang yang secara sebab melaksanakan sholat dikarenakan ingin mendapatkan balasan terbaik nanti di akhirat. Ya, jadi meskipun ada ibaratnya ada pamrih, ada ingin dibalas, tapi balasannya bukan pamrih dari manusia, pamrih dari Allah. Ya Allah, aku sholat, semoga engkau terima sholatku, kemudian engkau ganti dengan pahala. Nah, itu ada. Tapi ada juga di level berikutnya sudah tidak berpikir bahwa sebagai sholat itu hanya sebagai penggugur kewajiban. Sholat bukan hanya sebagai ritual untuk mengharapkan balasan saja, tetapi dikarenakan Allah sudah memberikannya nikmat, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk memberikan rasa syukurnya kepada Allah. Diantaranya adalah dengan cara sholat. Ya, jadi di dalam pikirannya itu sudah tidak lagi kemudian meminta balasan sekian-sekiannya dari Allah, ya, tapi bagian dari rasa syukur yang kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala menerima, mau membalasnya sekian-sekian, itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini diantaranya. Ya, salat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan juga menyembelih ataupun berkurban, menyembelih dalam rangka untuk membuktikan pengorbanan dari hartanya. Kalau sholat itu adalah bagian rasa syukur kepada Allah dari jasadnya, dari jiwanya ketika Allah berikan nikmat kepada jasadnya, maka berkorban adalah bagian rasa syukur kepada Allah setelah Allah memberikan karunia nikmat kepada hambanya berupa harta. Maka bukti ataupun tanda di antara hal yang bisa dijadikan sebagai
bukti ataupun tanda pengorbanan rasa syukur dari seorang hamba atas nikmat harta yang diberikan oleh Allah, diantaranya dibuktikan dengan pengorbanan berupa menyembelih hewan ternak yang kemudian dagingnya itu disedekahkan. Ya, niatnya lillahi ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat dari Allah, mengharap pahala dari Allah dengan cara mensedekahkan hartanya, yaitu dengan membagi-bagikan daging yang disembelih ataupun hasil dari sembelihannya itu, ya. Sebab apa? Daging-daging yang disembelih itu tidak kemudian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperuntukkan dagingnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang Allah terima itu bukan dagingnya. Yang Allah terima itu bukan darahnya dari sembelihan atau dari korban hamba-hambanya, akan tetapi kesungguhan takwa dari hamba-hambanya. Ya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima daging-dagingnya, tidaklah menerima darah-darahnya, walaki yanalallahu taqwa min. Ya, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian. Ya, maka ini ya sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur dari harta yang dimiliki, diantaranya adalah dengan cara menyembelih, ya, kurban yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wanhar, ya, inhar itu dari kata nahrun, Bapak Ibu rahimakumullah. Nahrun itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu artinya menyembelih, tapi menyembelihnya berbeda dengan zabah atau zibhun, ya. Menyembelih itu ada beberapa cara, yang masing-masing cara itu nanti dibedakan kosakatanya. Kalau menyembelih kambing dan sebagainya itu di dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata zabaha yadbahu, yang artinya ya menyembelih, tapi zibhun, ya. Kalau nahr itu menyembelih, tapi tata caranya adalah hewan yang bersangkutan itu tidak digeletakkan, ya, diletakkan, tidak ditidurkan. Itu, ya, kalau nahar. Kalau nahar itu hewannya masih berdiri, kemudian dipotong uratnya, gitu, ditebas, tebas bagian lehernya, itu namanya nahar, gitu. Sedangkan kalau zibhun, sebagaimana kalimat atau diksi kalimat yang Allah sebutkan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, kemudian Allah ganti dengan zibhun azim, sembelihan yang agung, yaitu dengan domba, dengan kambing, menggunakan kalimat zibhun, sembelihan. Itu kenapa? Karena domba itu tata caranya adalah diletakkan cara nyembelihnya. Nah, kalau nahar adalah tata cara penyembelihan yang hewannya itu masih berdiri, kemudian ditebas lehernya untuk kemudian hingga terputus urat ya, kerongkongan dan sebagainya, urat saluran darah, saluran makanan dan sebagainya. Yaitu nahar. Nah, nahar ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah diperuntukkan untuk hewan-hewan yang besar seperti unta. Ya, jadi unta itu kalau nyembelih unta tidak ditidurkan, Pak Bu. Tidak ditidurkan. Kalau ditidurkan malah sulit, ya, susah. Ya, selain satu karena susah, yang kedua yang lebih sunnah itu dinahar, ditebas ketika masih berdiri. Jadi bukan tiga temen golek nyembelih ditebas kayak itu, kayak apa itu. Tapi itu tata cara yang lebih sunnah, yang lebih dianjurkan ketika menyembelih unta. Sebab apa? Ya tadi ada kesulitan dan memang leher unta kan cukup panjang, cukup panjang.
Kemudian sapi dan sebagainya ini boleh dengan menggunakan dzabah atau disembelih dengan cara ditidurkan, boleh juga ataupun disyariatkan juga dengan menggunakan nahar, atau ketika masih berdiri mungkin karena sapinya besar atau sapinya mungkin susah untuk ditidurkan dan sebagainya, maka boleh dinahar, kalau kesulitan. Tapi untuk kenyamanan dan juga sebagai salah satu adab dalam menyembelih adalah dengan sembelihan yang baik, ya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah, ya. Kalau kalian menyembelih maka baiklah cara menyembelihnya, ya. Perintah berbuat baik di dalam menyembelih, maka selagi bisa ditidurkan maka itu lebih baik dan lebih beradab terhadap sesama makhluk Allah, ya. Ini meskipun kalau memang kesulitan dan sebagainya, maka untuk sapi ini boleh dinahar seperti itu, ya. Nah, ini adalah bagian dari kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya sunnahnya hukumnya adalah sunnah, dianjurkan sebagai rasa syukur ketika Allah memberikan karunia harta. Oleh karenanya sunnah ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kepada kita umat beliau juga disunnahkan, dianjurkan kepada yang memiliki lebihan harta dari alokasi yang wajib, pos-pos yang wajib itu sudah terpenuhi, pos wajibnya misalnya pos nafkah, pos pembiayaan wajib untuk keluarga, anak kita sekolah, anak atau istri kita belanja dan sebagainya, sudah ada lebihan dan itu cukup untuk membeli binatang ternak, maka disunnahkan dan dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk syukur atas nikmat harta yang telah diberikan. Nah, oleh karena itu syukur tersebut atau syariat kurban tersebut bukan syariat sekali seumur hidup, Pak Bu. Sebab apa? Sebab ada juga di antara orang-orang ataupun kaum muslimin yang berkeyakinan ataupun memiliki persepsi bahwa kalau sudah pernah kurban ya sudah tidak kurban lagi. Ibaratnya sunnah kurban itu diibaratkan sebagai ya seperti ibadah haji. Kalau sudah sekali ya gugur kewajibannya misalnya. Kalau ibadah haji iya, punya harta yang lebih yang cukup untuk berhaji, maka sekali menunaikan haji sudah gugur kewajiban hajinya. Kalau kurban, kurban ini bukan kewajiban Pak Bu. Kurban ini adalah bagian dari sunnah, hukum asalnya. Meskipun nanti pada prakteknya bisa jadi hukum kurban itu nanti berbeda-beda sesuai dengan status niatnya. Hukum asal kurban itu memang sunnah, sebagai bentuk rasa syukur terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita perhatikan, hukum kurban itu ada berbagai macam sesuai dengan statusnya. Yang pertama adalah hukum berkurban itu sifatnya atau hukumnya sunnah ainiyah, sunnah fardiyah, sunnah yang dibebankan kepada tiap individu, tiap individu. Sunnah ainiyah atau sunnah fardiyah ini adalah sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat sunnah kesunahannya, yaitu orang muslim. Otomatis kalau orang kafir tidak terbebani sunnah ini. Kemudian berakal dan juga balik. Kalau sudah balik kemudian berakal,
kemudian huriyah, orang yang bukan budak atau orang yang merdeka, dan yang kelima adalah mustati' atau orang yang memiliki kemampuan atau kelebihan harta tadi. Setelah pos-pos wajibnya sudah ada, kalau ada lebihan yang cukup, maka dia terkena syariat sunnah ainiyah atau sunnah fardiyah, sunnah tiap-tiap individu. Ya. Nah, ada hukum kedua namanya sunnah kifaiyah. Sunnah yang mana kalau satu orang sudah mengamalkan sunnah tersebut, maka orang lain gugur kesunahannya. Nah, ini bagi siapa? Kesunahan kifaiyah ini adalah dia menggugurkan kesunahan orang lain yang berada di bawah kewajiban penafkahannya. Oke. Jadi tidak menggugurkan semua orang, tapi hanya bukan kewajiban apa? Ya, menggugurkan kesunahan orang-orang untuk berkurban bagi orang-orang yang ada di bawah penafkahannya. Oke, misalnya kalau dalam satu anggota keluarga yang wajib memberi nafkah misalnya bapak. Oke. Kemudian bapak ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, dan juga mungkin orang tuanya masih juga menjadi beban wajibnya. Kalau misalnya orang tuanya miskin, kalau orang tuanya sudah tidak mampu untuk mencari uang dan sebagainya, maka kewajiban nafkahnya diserahkan kepada anaknya. Misalnya kok tiga kelompok ini, istrinya, anaknya, dan orang tuanya, ini menjadi beban wajib nafkahnya seorang laki-laki tadi. Kok tadi laki-laki tadi berkurban, maka yang di bawah penafkahannya itu sudah gugur kesunahannya. Ya, sudah diwakilkan oleh satu anggota keluarganya. Jadi tidak lagi sunnah bagi mereka. Jadi istrinya tidak lagi sunnah, ainiyah lagi, ya. Anaknya juga tidak lagi sunnah ainiyah secara pribadi, tapi sudah cukup diwakilkan. Kalau mau kurban juga ya boleh saja, ya boleh saja. Nah, ini sunnah kifaiyah. Jadi menanggung sunnah bagi orang-orang yang berada di bawah penafkahannya. Adapun orang-orang yang tidak berada di bawah penafkahannya, maka tidak terwakilkan oleh orang yang berkurban ini. Ya, misalnya si jenengan ora kurban, lu tanggane wis kurban. Padahal tetangganya ini tidak menanggung nafkah yang bersangkutan. Nah, ini alasan yang tidak dibenarkan seperti itu. Okay? Nah, ini yang kedua hukumnya sunnah kifaiyah. Ada kurban itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang meniatkan kurbannya dalam rangka untuk nazar. Oke, dalam rangka untuk nazar, maka berkurban bagi dia statusnya wajib. Oke, sebab apa? Bukan wajib karena syariat kurbannya, tapi wajib karena nazarnya. Oke, karena dia bernazar dengan syariat kurban, maka dia wajib untuk berkurban. Oke. Ya, misalnya pas momen lulusan ini misalnya, orang tua itu punya nazar. Ya, kalau misalnya anaknya lulus, padahal mungkin anaknya ini istimewa sekali, kon belajar, kon sinau yang ora tau gelem misalnya. Kok lulus? Ya, misalnya orang tuanya kemudian bernazar kalau anaknya lulus, apalagi dapat nilai yang baik, ya maju panggung misalnya karena juara 1 misalnya, tak nazar kurban tahun ini misalnya, maka kurbannya bagi orang tua yang bersangkutan ini menjadi wajib. Atau misalnya hukumnya wajib pula bagi orang yang menunaikan wasiat. Misalnya ada orang tua yang kemudian mau meninggal dunia, kemudian sebelum akhir hayatnya berwasiat kepada ahli warisnya, ya, sebelum dibagi jatah warisnya untuk para ahli waris, ya, berwasiat untuk diantara harta tinggalannya untuk dijadikan kurban tahun ini. Misalnya untuk kurban
kambingkah atau kurban sapikah, ya sesuai dengan wasiatnya. Maka yang menunaikan wasiat, karena menunaikan wasiat yang dihalalkan atau yang sesuai dengan syariat adalah wajib, maka sama statusnya dengan nazar. Yaitu misalnya kalau wasiatnya kurban, maka berkurban dalam rangka menunaikan wasiat tersebut hukumnya wajib. Lah terus apa bedanya hukum kurban yang hukumnya wajib dengan kurban yang hukumnya sunnah? Ada bedanya Pak Abu sekalian. Bedanya adalah kalau untuk kurban yang status hukumnya sunnah kayak tadi, ya nggak ada ikatan nazar, nggak ada ikatan menunaikan wasiat, ya sekedar ingin bersyukur saja kelebihan harta, itu orang yang berkurban boleh mengambil bagian dari hewan kurbannya, dagingnya, kepalanya misalnya, ya bagian-bagiannya boleh diambil oleh orang yang berkurban. Dan boleh dalam arti tidak wajib, tidak wajib, tidak harus ngambil. Kalau mau diserahkan semua ya boleh, ya boleh dalam arti sebagai dalam rangka untuk tabaruk. Misalnya kok kurbannya di tempat yang dekat dengan rumah, maka dianjurkan untuk mengambil bagian hewan kurbannya dalam rangka untuk mengambil keberkahan. Tapi ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya adalah sepertiga dari yang dikurbankan. Kalau kemudian lebih dari itu ya boleh. Lebih dari itu maksudnya yang disedekahkan nanti disedekahkan semuanya. Kalau misalnya kok kurbannya pas nggak di tempat, misalnya karena ada informasi kurban di daerah terpencil, gitu ya. Wah, karena mungkin di situ jarang yang kurban, atau mungkin bahkan hampir tiap tahun nggak ada yang kurban, kasihan orang-orang yang baru tersentuh Islam dan sebagainya. Maka dalam rangka untuk menguatkan Islam, menguatkan kaum muslimin, saya tak kurban di daerah sana saja. Di sini sudah banyak, itu boleh, ya. Dan itu kan berarti otomatis tidak harus untuk mengambil bagian kurbannya. Nah itu. Nah, adapun kalau kurban wajib, kurban yang statusnya wajib ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang berkurban tidak boleh sama sekali mengambil bagian atau jatah hewan kurbannya. Sebab apa? Sebab kurban wajib itu mengharuskan seluruh bagiannya harus diberikan kepada orang miskin. Ya. Mau dagingnya, mau kepalanya, mau kulitnya, mau yang lain itu harus diserahkan kepada orang miskin. Bahkan orang yang kaya pun tidak boleh. Ya, kalau yang tadi, yang kurban sunnah itu orang kaya masih dapat jatahnya, masih dapat jatahnya. Tapi kalau untuk kurban wajib tidak boleh. Makanya panitia itu kalau misalnya diserahkan kurban atau hewan kurban atau uang untuk kurban itu harus jeli, harus teliti, ya. Kalau bisa ditanyakan niatnya, ya. Ini status kurbannya itu apa? Kurban nazarkah, kurban wajib atau kurban biasa? Meskipun keumuman kita kurban ya kurban sunnah biasa. Ya, tapi kadang ada pula orang-orang yang ya tadi meniatkan untuk nazar dan sebagainya, yang kadang kalau tidak ketahuan ya panitia jadi ikut salah mentasarufkan, ikut salah membagikan. Karena yang harusnya tidak dikembalikan kepada yang berkurban, yang harusnya diberikan semuanya kepada orang miskin, tapi malah ada yang diberikan kepada pengkurban, ada yang diberikan kepada orang kaya dan sebagainya. Nah ini diantaranya, oke? Maka dalam hal ini panitia juga harus jeli. Nah, termasuk juga diantara yang butuh untuk kita perhatikan, selain memperhatikan hukumnya, maka panitia juga harus memperhatikan terkait dengan tadi status. Bagaimana kalau hewan-hewan tersebut, hewan kurban tersebut itu juga tidak selalu yang disembelih itu diniatkan kurban, Pak Bu sekalian. Jadi penyembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11 atau tanggal
12 dan 13 itu tidak selalunya berstatus sebagai hewan kurban. Kadang ada orang yang nitip sekalian niatnya akikah, betul nggih. Niatnya mungkin karena habis lebaran itu mau hajatan, nah sekalian saja nitip ke panitia. Nanti panitia disangoni capeknya gitu ya. Nanti daging-dagingnya diserahkan kembali karena itu niatnya bukan kurban, otomatis tidak dibagikan, dikembalikan untuk dalam rangka lawu kondangan misalnya gitu. Nah itu. Jadi tidak selalu bahwasannya setiap yang disembelih di hari raya kurban itu semuanya harus berstatus hewan kurban, tidak harus. Makanya dalam hal ini panitia pun harus jeli juga, harus teliti ya, jangan-jangan ada orang yang setor uang tapi niatnya bukan untuk kurban. Misalnya kok kemudian di satu wilayah misalnya karena sudah jarang yang kurban atau ya saking jarangnya orang yang berkurban karena keterbatasan ilmu dan sebagainya, meskipun mungkin orangnya kaya-kaya, meskipun mungkin orangnya punya uang, tapi kalau untuk berkurban kok rasanya sialot ya. Mungkin orang-orang yang panitia yang bersangkutan untuk mungkin bisa menghasung biar tetap ada kurban, apalagi kurbannya biar tetap sapi, itu bisa berbeda-beda niat, Pak Bu. Jadi sapi itu kan bisa untuk patungan berapa orang, Pak Bu? 7 orang. Nah, 7 orang ini satu sapi bisa diniatkan dengan berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Yang itu nantinya panitia bisa mentasarufkan atau membagikannya sesuai dengan niat pengkurbannya. Misal dari 7 orang yang patungan sapi, 1 orang niatnya adalah niat kurban nadar. Otomatis status hukumnya kurban wajib ya. Otomatis 1/7 bagian ini tidak boleh ada yang diberikan lagi kepada yang berkurban dan tidak boleh ada yang diberikan kepada selain orang miskin. Yang kedua, niatnya dia menunaikan wasiat. Orang kedua dalam patungan sapi ini niatnya menunaikan wasiat. Maka status pembagiannya oleh panitia juga sama seperti status orang pertama, karena status hukumnya kurbannya adalah kurban wajib. Yang ketiga, orang yang ketiga misalnya Pak nomor 3 lah ya. Itu kurbannya niat kurban biasa, kurban sunnah biasa. Maka ini yang nantinya diberikan kepada yang berkurban ya, sesuai dengan kadarnya ya, tidak boleh lebih dari maksimal. Kemudian sisanya diberikan kepada orang miskin dan orang kaya di sekitarnya. Yang keempat, misalnya orang yang bersangkutan ini niat patungan tapi niatnya untuk akikah. Niatnya akikah. Kalau niat akikah itu kan afdolnya dibagikan dalam bentuk matang, meskipun boleh juga dibagikan dalam bentuk mentah. Nah, sesuai dengan keinginan yang mau akikah ini ya, mau dibagikan matang atau mentah. Kalau dibagikan matang, karena niatnya akikah, maka jatah 1/7 ini diberikan semua ke yang akikah, kemudian diolah sama yang bersangkutan baru dibagikan matang. Jadi tidak dibagikan dalam bentuk mentah. Yang kelima misalnya, orang yang kelima ini berniat untuk tadi hajatan. Ini saya nitip lah wong pas ngesuk arep mantu misalnya. Pas sekalian nitip untuk 1/7 kurban sama mungkin ya biaya nyembelih lah ya untuk ke panitia karena capek dan nggak dapat bagiannya dan sebagainya. Maka karena nantinya dikembalikan semuanya untuk lawu medang lawu medang kondangan ya, maka dia memberikan upah kerja kepada panitia. Jadi bentuknya upah kerja, bukan bagian daging. Karena apa? Karena statusnya bukan kurban. Yang keenam misalnya dia ikut patungan, tapi yang patungan ini bakul daging, Pak Bu. Bakul daging dalam rangka ya dia itu setelah patungan nanti diambil dagingnya, hanya memberikan upah uang kepada panitia, dan nanti dagingnya dijual. Itu ya boleh. Boleh. Ikut dalam
rombongan patungan. Yang ketujuh, orang yang ketujuh ini misalnya aku ikut patungan tok tapi niate ya ora kurban, niate ya udu akikah, niate udu hajatan, niate udu dedol, tapi nggur ya dipangan rame-rame lah gitu ya. Ya, nggo pesta lah ibaratnya lah, nggo pesta misalnya ya. Nah, itu juga boleh, artinya ikut dalam rombongan patungan nanti sesuai dengan kemauan yang apa namanya iuran ini, mau dimasak sendiri atau seperti apa, nanti sesuai dengan panitia mentasarufkan ataupun membagikan sesuai dengan niat orang-orang yang patungan-patungan tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian tidak salah tasarruf, tidak salah pembagian. Ini tentang hukum berkurbannya. Ya, adapun secara fikih dan sebagainya nanti mungkin ada di pembahasan yang lain yang bukan dalam materi tafsir insyaallah. Kemudian di ayat yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang-orang yang terputus. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum turunnya ayat ini, ya, kesedihan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin menjadi, ya, ketika putra-putra beliau yang laki-laki itu sudah pada meninggal semua sebelum tumbuh dewasa, sehingga kemudian praktis sisa dari anak-anak beliau hanya yang putri-putri saja. Nah, bagi orang-orang Arab, anak laki-laki itu memiliki peran penting. Karena apa? Karena anak laki-laki ini adalah anak yang meneruskan nasab. Nasab itu diturunkan dari keturunan laki-laki, bukan keturunan perempuan. Nah, maka karena Nabi Muhammad SAW itu anak laki-lakinya sudah pada meninggal semuanya, ya, hingga kemudian orang-orang Arab itu ngece nih Pak Bu. Ngece itu apa? Ya, mengejek dengan kalimat bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad ini adalah manusia yang terputus, manusia yang abtar, terputus nasabnya, sudah tidak lagi memiliki keturunan dari nasabnya. Oke. Nah, kesedihan ini kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengobat rasa sedih, bahwasanya sesungguhnya yang terputus aslinya adalah mereka. Ya, kalau kemudian mereka mengejek engkau wahai Muhammad dengan terputusnya nasab karena tidak ada anak laki-laki, maka sesungguhnya Allah menjadikan mereka betul-betul sebagai orang yang statusnya adalah terputus hakiki, abtar hakiki, yaitu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari rahmatnya Allah itu jauh lebih menyedihkan dunia akhirat ketimbang terputus dari nasab. Ya, ini sebagai bagian dari hiburan Allah Subhanahu wa taala, penyejuk hati dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ayat-ayat di dalam surat Al-Kautsar ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, 3 ayat yang semoga dengan kita memahami tafsirnya, kita mendalami makna dari ayat-ayat Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepahaman dan keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Barangkali ada tanya jawab, monggo bisa langsung